Jadi saya bikin hijab di belakang ini, ya, di hijab di belakang. Jadi anak-anak kita coba panggil, mungkin tambah kursi barangkali kalau kurang. Sebelum saya memulai, saya ingin menginformasikan bahwa alhamdulillah Departemen Dakwah pada Ustaz Sain sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai kesepakatan kemarin bahwa materi dakwah setiap malam Sabtu berjalan kemarin di belakang di markas pasar ini silakan. Dan alhamdulillah barangkali bisa digabungkan komunitas. Jadi yang mengundang adalah Departemen Dakwah Forkomas, Departemen Dakwah Al-Hikmah, bisa juga Departemen Dakwah barangkali digabungkan saja, mengundang saja anggotanya, kita fokus dulu di belakang. Lagu, ya, itu sudah berjalan. Dan malam Sabtu depan nanti adalah Departemen Pendidikan. Jadi DMI juga bisa mengundang dapat. Artinya ini dicatat nafsul lawamah dan nafsul mutmainnah. Itu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ya, jadi ini lawamah tak cintai kalau salah. Saya jabat tangan perempuan buka murid, astagfirullah. Jangan dulu sudah kalau astagfirullah, ya. Tak cintai, salah bos. Atau dia ngomong merasa melukai, pembora jika saya tadi tak lupa. Saya kira begitu ya. Ya, atau mengambil hak orang, atau mungkin satu bulan baru dia rasa salah baru menelpon. Salah bos, Allah kembali beli rumah kita ambil lagi. Ya ini namanya nafsu lawamah. Ya, oke. Ya, nah saya kembali. Jadi ini kan tadi anjuran beberapa jam. Misalnya kita dari Popo, Pak Anwar kita kalah. Mulai start keluar bagus sikirnya. Kan biasa kalau keluar bagus sikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah naik mobil, dari Andi Toro dan lain sebagainya. Zikir ini bisa membuat hati kita tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir ini bisa membuat kita yang tadinya pemarah bisa jadi peramah. Zikir ini bisa membuat kita yang tadinya gelisah bisa jadi tenang. Zikir ini yang membuat kita tadinya kufur nikmat bisa menjadi orang bersyukur dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan zikir itu memiliki lebih 100 manfaat. Zikir ini ya bisa lisan kita membaca Al-Quran, membaca tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Zikir juga bisa dengan akal kita berpikir, tafakkur, belajar. Zikir juga bisa dengan hati kita, dan ini esensi hati. Bagaimana? Zikir dengan hati itulah membuat kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT, dan puncaknya itu adalah ihsan. Jadi itu kira-kira Bapak cari. Artis sama-sama pesina Bapak cari, ya. Ya kita juga rindu juga lama-lama kita tidak jumpa karena ini membicarakan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa. Allahumma inni ala dzikrika. Minta kepada Allah dibantu bersikir. Jangan merasa bangga punya bersikir. Jadi ketika kita bersikir kepada Allah ada rasa syukur. Jadi komplit itu antara syukur dan bahagia. Kemarin kita sedengar singgung bahagia ya. Komplit syukur alhamdulillah. Begitu dapat musibah, ditabrak mobilnya masih tetap alhamdulillah masih bisa jalan. Ditabrak masih bisa digo. Ditabrak syukur diambil di bawah. Tapi kalau tidak bersikir, kurang ngajar ini orang. Pokoknya perkara saya tidak mau tahu urusan lintas. Padahal ini orang tidak mal ditabrak orang, dipaterani, dia mengantuk.
dia tabrak itu orang. Ayo, baru itu mobil apa tuh mas? Mobil Avanza, ya mau dikerjain di kok ada muatannya kurang. Dan bisa bilang bisa nggak diatur pak? Akhirnya dia memudahkan, akhirnya di Diko di Jenet Ponto saya kirim. Dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Kebaikan apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, kebenaran apapun yang kita sampaikan itu sudah dakwah. Inilah yang menyebabkan umatnya terlibat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyis man kana nafsuhu mu'amilan ma ba'da al-maut wa ya'ajil min al-jama'. Alhamdulillah, dunia qalil akhir kathir. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. दुनिया से जाना आखिरत हमेशा नो अल्हम्दुलिल्लाह तब तो कभी आज मुस्लिम जिम्मेदारी चला आज पेपर निकल अपल प्लान Kemudian dia tekankan dulu, yang dimaksud dengan orang pintar itu tadi kita bicara tentang orang pintar. Yang keadaan yang terjadi pada diri saya dan mungkin juga terjadi pada yang hadir di ruangan ini. Begini, ini kan kita sekarang membahas tentang hidayah. Kadang begini, sebenarnya kita tahu bahwa kita ingin melakukan sesuatu itu pasti ada resikonya. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini pasti punya risiko. Berbicara tentang hidayah, sekarang saya sendiri merasakan ini keadaan dalam pergaulan sehari-hari, ya, baik dalam lingkungan keluarga, teman atau apa. Kadang pada saat saya melangkah keluar ke rumah itu sikir saya bagus sikir saya, dan tujuan saya ingin misalnya bertemu dengan beberapa teman, ya, karena kan tidak enak juga rasanya kita diundang oleh teman yang sudah sekian lama kita tidak bertemu dan ingin bertemu. Pastikan Di legislatif, ya enggak, benar juga. Setelah masuk tidak ada apa-apa dibuat, berarti Anda orang kalah. Jadi oke, saya kira begitu. Jadi kalau kamu cari uang, bila saya mau cari uang, jangan ku jual-jual rakyat untuk kepentingan. Doa aja nak yo. Ya, kita mau jujur. Siapa anggota DPR membawakan aspirasi umat sekarang? Ya, bagaimana ini saya dengar lagi ini. Mau 3 periode lagi. Karena ya, tidak ada itu. Sudahlah, apa kita harus marah? Tidak usah. Untuk kita tidak begitu. Nah, karena Toto Yerolo, jangan suka mencela. Syukur-syukur kita tidak begitu. Jadi ujian itu ada 2, ujian kenikmatan dan ujian penderitaan. Tapi lebih berbahaya ujian kenikmatan itu, Ustaz. Kalau penderitaan, Allah akan memberikan introspeksi. Ustaz Rahim, Ustaz Rahman, ya, beliau penjual contoh. Begitu bangga mendorong gerobaknya di tengah jalan sambil dakwah dari rumah. Saya bangga beliau. Tapi kalau saya lagi di karaoke kata dia mau kemana menu baget, dia mau beri balap, dia mau. Padahal kalau mau main juga bisa, dia kata kamu bupati. Kira-kira gambaran. Nah, oleh sebab itu tadi Ibu Sarah jangan sendiri, panggil Ustaz ke sana. Ya, karena ini ujian. Ya, saya juga misalnya di Dewi Sri kumpul situ di Jamarro. Pernah saya sampaikan bahwa samakah antara Porkomas dengan Porkowar? Nah, Porkomas kan forum komunikasi domestik. Kalau Porkowar forum komunikasi jamaah warkop, sama kah atau beda kah? Ini kan pernah saya lempar tesis. Nah, kalau Porkomas tentu objek subjek kita di masjid. Bagaimana masjid ini bisa kita maksimal optimasinya? Maksud saya di sini perlu ada kunjungan secara organisasi ke masjid-masjid supaya terasa kehadiran kita. Selama ini kan sudah pernah dilakukan dulu di mana kita Bengkamaran Nuh, tapi itu perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan organisasi. Karena itu terasa Pak, kalau kunjungan organisasi. Kalau kunjungan person, nah itu tadi produk dari sebuah pribadi. Kalau kita sama-sama ke sana atas nama
Porkomas, saya kira itu lebih ngefek karena silaturahimnya itu akan hadir ya. Saya kira demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit Pak Moderator. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, muliakan Bapak Kiai dan semua yang hadir, semoga semua dipanjangkan umurnya, insyaallah kelak akan dimasukkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang saya ingin sampaikan tadi tentang curhat ibu-ibu. Saya juga senang baca kisah-kisah. Sebenarnya bagi ibu-ibu itu tidaklah susah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kamu singa, Allah kok bisa begini? Dia bilang, bukankah saya harus bersyukur berapa anak saya dari nyonya saya baru tes begitu. Tentu begitulah istinya bahwa rupanya memang jangan kita menyangka bahwa hidup ini tidak ada setan yang akan menggerogoti rumah tangga itu untuk memisahkan antara suami dan istri. Itu ayatnya ada, wattabau mata telus syayatin ala mulki sulaiman, itu wa yufarriquna baina al-mar'i wa zawjihi. Rupanya kemenangan itu kita menggagalkan upaya setan itu untuk mendapatkan mahkota. Saya kira itu. Yang kedua tentang tadi makan dengan tangan kiri. Saya melihat memang itu masalah ketika kita melihat misalnya orang tua kita, nenek kita atau atasan kita yang makan minum dengan tangan kiri. Saya juga masih belum tahu gimana caranya menghentikan ini. Tapi saya cerita bahwa saya dengar bahwa kasus-kasus yang banyak terjadi ada stroke dengan tidak berfungsi ininya akibat pelanggaran makan kiri. Kenapa dilarang? Karena setan rupanya makan dan minum dengan tangan kiri, itu alasannya. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaknai dari pembahasan mengenai hidayah, saya ingin mengingatkan bahwa kita dianjurkan untuk bagaimana aktivitas kita itu senantiasa mencontoh Rasulullah SAW. Maka kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada dua contoh yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Rasulullah SAW itu sangat terkenal dengan kejujurannya, al-amin ya. Sampai-sampai Isra Mi'raj itu banyak orang yang tidak percaya, tapi ketika dia mengingat Rasulullah tidak pernah bohong, maka dia percaya bahwa itulah kejadian sebenarnya. Jadi bohong itu sebenarnya kunci utama dari mendapatkan hidayah. Kalau orang yang sering bohong, tidak ada urusannya yang jadi-jadi. Walaupun dia dapat keuntungan besar, tapi insya Allah tidak akan berkah. Yang kedua, dalam mengatasi persoalan hidup ini, ada yang pernah dicontohkan Rasulullah. Ketika ada orang yang mengatakan Rasulullah itu gila, tiba-tiba Umar mencabut pedangnya. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim ala khairil mursalin. Tapi saya kemarin subuh saya dengar bahwa zikir itu adalah tidak dimiliki yang lain. Nah, maksud tadi berpikir, jadi ketika mengingat Allah, sebenarnya
kuncinya mengingat Allah. Nanti setelah mengingat Allah, ini pikiran digunakan untuk operasional. Jangan pikiran digunakan untuk mengenal Allah, hati yang mengenal Allah. Misalnya gini, ketika dia mengenal Allah, makanya di Al-Quran di surah Al-179 dikatakan, tadi ayat dibacakan, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak digunakan memahami ayat Allah. Jadi dikarenakan punya akal tidak digunakan hati. Jangan ada yang bersombong mengatakan orang berubah memang karena kita, tapi memang rezeki dapat hidayah. Ya, kuasa ayat yang bentuk itu sehingga terlajar itu berubah. Memang itu harus dapat hidayah, biar di mana saja. Ada yang karena ceramah, ada karena dakwah, ada karena takdiri, ada karena bangkrut, ada karena dizalimi. Macam-macam proses hidayah akan turun. 24 jam per hari kurang 8 jam berarti 16 jam. Ini 16 jam ini sebenarnya wajib berzikir. Saya duduk sambil berzikir. Oke? Ini dulu 3 poin. Yang kenapa kita mudah berbuat baik, salah paham, salah pandang, mengutamakan dunia karena zikir yang krisis. Ya, sehingga yang benar kita anggap baik, yang baik kita, yang benar yang buruk serahkan. Oke, jadi dulu poinnya. Serahkan. Tadi kita ambil kursi sekolah. Ya. Ya.